Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dari manajemen keuangan. Di slide pertama ini ada pengertian dari manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini adalah pengelolaan fungsi keuangan perusahaan termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan modal. Ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan meliputi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keputusan investasi, bagaimana perusahaan mengalokasikan dana pada aset produktif. Keputusan pendanaan, sumber pendanaan yang akan digunakan apakah dari ekuitas, utang, atau campuran. Keputusan dividen, kebijakan perusahaan dalam membagikan keuntungan kepada pemegang saham atau menyimpannya untuk reinvestasi. Lalu di slide selanjutnya ini ada tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan, pengelolaan risiko keuangan, dan menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Lalu fungsi utama dari manajemen keuangan meliputi yang pertama, perencanaan keuangan, proses menentukan kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penganggaran, alokasi sumber daya sesuai dengan rencana keuangan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, pengelolaan likuiditas, memastikan perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang keempat, pengendalian keuangan, proses monitoring untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Lalu di slide selanjutnya ini ada keputusan utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi. Keputusan investasi melibatkan pemilihan proyek atau aset yang akan diinvestasikan oleh perusahaan. Proses ini meliputi analisis risiko dan potensi keuntungan dari investasi jangka panjang. Yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber dana yang tepat, baik melalui utang atau debt financing maupun ekuitas atau equity financing. Struktur modal yang optimal akan membantu perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Lalu keputusan dividen. Keputusan ini menentukan kebijakan perusahaan mengenai pembagian laba kepada pemegang saham. Manajemen perlu mempertimbangkan strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan harapan dari investor. Lalu kegiatan utama manajemen keuangan. Yang pertama, mendapatkan dana perusahaan. Terdapat dua sumber utama pendanaan saha, yaitu ekuitas dan utang. Ekuitas yaitu pemilik menginvestasikan laba perusahaannya untuk ditempatkan dalam perusahaan guna memperkecil risiko pengembalian dalam tingkat yang rendah. Sedangkan utang adalah mengandung risiko pemberi pinjaman pertama kali menarik laba dan harus dibayar sekalipun perusahaan tidak ada laba atau dalam kondisi merugi. Nah, pendanaan tersebut bisa dari pendanaan ekuitas atau modal sendiri yang dapat diperoleh dari tabungan individu, teman, atau saudara, investor perorangan lain, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan penjualan saham. Lalu di sini ada menggunakan dana perusahaan. Penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun atas dasar dua naraka atau dua waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen tersebut yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. Pada umumnya, rasio keuangan yang dihitung bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Yang kedua, rasio leverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disuplai oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh oleh kreditur perusahaan. Lalu rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis harta. Lalu ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan.
Lalu ada rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, pertumbuhan ekonomi, dan industri. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi tentang manajemen keuangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck